Halo semua, perkenalkan nama saya Atilia Zara Kurniawan dengan NIM 2022-021069. Saya merupakan mahasiswi program studi manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen jasa. Pada video ini, saya akan membahas studi kasus perusahaan jasa PT Bluebird Tbk dengan mengaitkan praktik manajemen layanannya terhadap. Di era saat ini, kebutuhan mobilitas masyarakat semakin bergantung pada layanan transportasi berbasis aplikasi atau taksi online yang menawarkan kemudahan pemesanan, kecepatan layanan, serta transparansi harga. Perkembangan teknologi digital dan perubahan perilaku konsumen tersebut mendorong perusahaan jasa transportasi untuk tetap terus beradaptasi agar relevan dan mampu bersaing di pasar. Bagaimana PT Bluebird Tbk mampu mempertahankan eksistensinya sebagai perusahaan jasa transportasi di tengah persaingan transportasi digital dan munculnya kompetitor baru seperti Sun SM pada tahun 2025? Pertanyaan ini menjadi dasar pembahasan dalam analisis manajemen layanan Bluebird dengan mengaitkan praktik perusahaan terhadap konsep relation marketing, service failure, dan recovery. PT Bluebird Tbk didirikan pada tahun 1972 dan memulai perjalanannya sebagai perusahaan jasa transportasi yang mengedepankan keandalan, kejujuran, dan kualitas layanan. Berawal dari jumlah armada yang terbatas di Jakarta, Bluebird secara bertahap berkembang menjadi salah satu penyedia layanan transportasi terbesar di Indonesia. Dalam perjalanannya, Bluebird memperluas portofolio layanan yang mencakup taksi reguler, layanan premium, penyewaan kendaraan, serta transportasi massal melalui berbagai unit bisnis di bawah Bluebird Group. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan konsumen, Bluebird juga melakukan transformasi digital dengan menghadirkan layanan pemesanan berbasis aplikasi melalui My Bluebird sebagai bagian dari komitmen perusahaan. PT Bluebird Tbk membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan konsumennya melalui konsistensi kualitas layanan dan kepercayaan yang telah terbentuk selama puluhan tahun. Perusahaan ini dikenal dengan standar keamanan, kenyamanan, serta profesionalisme pengemudi yang relatif stabil dibandingkan pesaingnya. Hubungan jangka panjang tersebut diperkuat melalui adaptasi digital dengan menghadirkan aplikasi My Bluebird yang memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan dan pembayaran. Data yang disajikan oleh ekonomibisnis.com tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi My Bluebird meningkat hingga sekitar 47%, yang mengindikasikan bahwa pelanggan semakin terikat dengan layanan Bluebird secara digital. Kondisi ini mencerminkan penerapan relationship marketing dalam praktiknya. Bluebird juga menghadapi tantangan layanan nyata. Pada Juli tahun 2025, seorang pelanggan melaporkan bahwa ia dikenakan biaya tambahan atau extra charge dalam aplikasi tanpa penjelasan yang jelas dan telah mencoba menghubungi layanan pelanggan selama lebih dari seminggu tanpa respons efektif. Kasus ini mencerminkan service failure dalam komunikasi dan transparansi layanan. Namun, menanggapi hal tersebut, pihak Bluebird melalui Customer Service Manager secara resmi menyampaikan permohonan maaf, menjelaskan situasi kepada pelanggan, dan mengembalikan selisih biaya yang dibebankan. Selain itu, pengemudi yang melakukan kesalahan input tarif diberikan sanksi sesuai aturan perusahaan. Tindakan ini menunjukkan upaya service recovery Respons pelanggan terhadap layanan Bluebird menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian besar pelanggan tetap memilih Bluebird karena faktor kenyamanan, keamanan, dan kejelasan layanan yang diberikan.
Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah pelanggan di beberapa wilayah serta pertumbuhan penggunaan aplikasi My Bluebird sepanjang tahun 2025. Di sisi lain, pelanggan yang mengalami ketidakpuasan menyampaikan keluhannya melalui media sosial atau platform pengaduan. Respons ini menunjukkan bahwa pengalaman layanan sangat mempengaruhi perilaku pelanggan, baik dalam bentuk loyalitas, penggunaan uang layanan, maupun penyampaian kritik. Bluebird memperkuat pengalaman layanan konsumen melalui kombinasi bukti fisik dan digital. Secara fisik, perusahaan mengembangkan armada kendaraan listrik dan menerapkan hingga 1.000 unit pada tahun 2025 sebagai bagian dari strategi menghadapi transformasi ramah lingkungan dan persaingan dengan taksi listrik, yaitu SunSM. Armada kendaraan listrik ini menjadi bukti nyata transformasi layanan yang dilakukan perusahaan. Secara digital, aplikasi My Bluebird berperan sebagai digital servicescape yang memberikan kemudahan pemesanan, transparansi harga, serta fleksibilitas pembayaran. Dalam perusahaan jasa seperti PT Bluebird Tbk, karyawan khususnya pengemudi merupakan pihak utama dalam menyampaikan layanan karena mereka berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Setiap interaksi menjadi moment of truth yang membentuk persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. Hal ini terlihat dari kesiapan pengemudi Bluebird dalam menghadapi lonjakan permintaan pada periode libur Natal dan Tahun Baru, di mana perusahaan memastikan layanan tetap aman dan nyaman melalui penguatan kesiapan armada dan pengemudi. Praktik ini menunjukkan bahwa karyawan berperan sebagai Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Bluebird Tbk masih mampu mempertahankan daya saing di industri transportasi pada tahun 2025 melalui penerapan manajemen layanan yang adaptif, transformasi digital, pengembangan armada kendaraan listrik, diversifikasi layanan, serta kemampuan dalam menangani kegagalan layanan, menunjukkan bahwa Bluebird tidak hanya mengandalkan reputasi masa lalu, tetapi juga terus menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan perilaku konsumen. Studi kasus ini menegaskan pentingnya penerapan konsep service management dalam menjaga keberlanjutan perusahaan jasa di tengah persaingan yang semakin dinamis.